Jadi rutinnya insya Allah malam Jumat kita akan rutin kembali belajar tajwid. Nanti dari bentuknya, diinginnya, sampai nanti dengan baca-bacaannya. Kemudian nanti insya Allah hari Jumat malam saat kita murojaah. Dan untuk yang baru kayak batin fasis, penjelasan dan bahasa, pada saat kami murojaah lihat kemudian coba ikuti untuk dibaca. Karena itu salah satu nanti untuk bisa memperbaiki bacaan dari panjang pendek atau tadi. Pertama kita akan coba untuk 3 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. 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 Siratal ladzina Siratal ladzina Siratal ladzi Siratal ladzi Siratal ladzi Siratal ladzi Siratal ladzina Siratal ladzina Siratal ladzina Siratal ladzina Siratal ladzina Siratal ladzina an'amta an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi 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 alaihim. Ghairil maghdubi alaihim Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin Waladdallin. Waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi Ar-Rahmani ar-Rahmani Ar-Rahim. ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Qul a'udzu a'udzu birabbin nas. birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Qul Qul a'udzu Qul a'udzu birabbin nas. birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri Wa min syarri wa min syarri naffatsati wa min syarri naffatsati naffa wa min syarri 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 naffatsati fil wa min syarri naffatsati wa min syarri naffatsati
nafasati fil'u 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 qa qa fil'u qa fil'u qa fil'u qa fil'u qa fil'u qad fil'u qad wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad hasad bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim qul huwa qul huwa qul huwa qul huwa Allahu ahad ahad qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad Allahus samad Allahus samad Allahus samad Allahus samad lam yalid wa lam yulad 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 wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad Allahus samad Allahus samad lam yalid wa lam yulad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ahad Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas qul a'udzu birabbin nas malikin nas malikin nas ilahin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas minal jinnati wan nas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbil falaq 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 Qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza
hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang kita masuk ke pelajaran tajwid. Perhatian sini. Sebelum masuk pelajaran tajwidnya, kita masuk ke pelajaran tanda panjang. Ini namanya mat asli atau mat tabi'i. Mat asli atau mat tabi'i ini selalu akan mengikuti huruf yang apabila dia diikuti, huruf itu diikuti dengan ini, maka kita harus memanjangkannya. Contoh, huruf ba. Ba ini kalau kita baca ba, kalau dengan tanda a atas ba. Tapi kalau dia sudah berubah, ba ini disambung karena ba ini dengan tanda atas. Berarti kalau dia mau panjang dengan tanda atas ini, ba ini akan disambung dengan alif. Ba. Jadi kalau ini kita bacanya ba. Tapi kalau dia sudah ditambung dengan tanda alif, kenapa disambung tanda dengan tanda alif? Karena tandanya di atas. Maka ba ini akan jadi panjang, maka disambung dengan alif. Kalau dia tandanya di bawah, bukan di atas, bi, maka disambungnya bukan pakai alif, maka akan disambung dengan iya. Gimana nyambungnya? Ba-nya ini, kemudian iya-nya ini. Jadi tandanya di sini bi. Kalau ini bi. Kalau dia panjang karena dia punya tanda di bawah, maka dia pasti akan disambung dengan iya. Ini sudah hukum pasti. Bi, nggak boleh kita bacanya bi, salah. Maka harus bi. Nah, kemudian kalau ternyata tanda ini berubah jadi u, maka di sini ba-nya akan disambung dengan waw. Maka kita nggak boleh baca bu lagi. Bu sudah menjadi panjang. Kalau di sini tetap pendek bu, maka di sini menjadi bu. Diulang. Di sini ada huruf ba. Dia dengan tanda di sininya a. Ba. Maka ba ini kita cukup baca ba. Nggak boleh kita baca ba, nggak boleh karena dia nggak ada tanda apapun. Maka di sini ba, nggak boleh diapa-apain, nggak boleh di ba, nggak boleh. Nah, karena dia punya tanda di atas, maka kalau terjadi perubahan untuk panjang, maka ba ini akan disambung dengan alif. Ba, ini ba-nya, ini alifnya. Karena kenapa dia disambung dengan alif? Karena tandanya di atas. A. Kalau dia tandanya a, pasti nyambungnya dengan alif. Ba. Maka kita baca ba. Gitu. Kalau dia ba ini punya tanda di bawah ternyata bi, maka di sini untuk sebagai tanda panjangnya bi ini bi-nya, bi. Karena dia punya tanda di bawah, kalau dia mau panjang maka akan disambung dengan dia mati. Bi. Ini
rumus pasti, nggak akan berubah. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lain. Nah, ternyata ba itu punya tandanya u di depan bu. Maka kalau dia panjang, maka ba-nya ini akan disambung dengan waw mati. Maka kita nggak bisa baca bu lagi, tapi bu, bi, ba. Ini rumus pasti itu namanya mat asli atau mat tobi. Jadi di dalam Al-Quran kalau kita lihat ada ba, ada disambung dengan alif atau fa-nya disambung lagi dengan alif atau fa-nya disambung dengan dia, semacam fi sudurin nas. Nah, fi-nya itu sudah disambung dengan dia. Nah, makanya kita panjangkan fi. Nggak boleh kita baca fi sudu, nggak boleh. Ya, ini namanya tanda panjang. Nanti kita akan praktek di Al-Qur'annya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Sekarang kita masuk di pelajaran tajwidnya. Pelajaran tajwidnya ini adalah kalau tadi ini punya tanda a, i, u, maka kalau untuk pelajaran tajwidnya dia tandanya itu sudah bukan a, i, u lagi. Maka dia tandanya adalah an, in, un, nun mati. Rumusnya harus ingat ini. Ini rumus, tidak akan berubah. Setiap kita ketemu di dalam Al-Quran dengan penandaan yang seperti ini, maka cepat otak kita berpikir huruf apa setelahnya atau huruf apa yang ada di depan tanda ini. Ya, huruf apa yang ada di tanda ini. Kalau seumpamanya di depan an itu ada huruf la, maka idgham namanya. Idgham itu apa? Lebur. Apa yang dilebur? Bunyi a atau bunyi in atau bunyi unnya atau bunyi n-nya, bunyi n bahasa Indonesia dilebur ke huruf yang di depannya. Hurufnya idgham cuma na. Lama, na, ya, wa, ro. Pembagian huruf ini tidak akan berubah. Dia sudah tetap sifatnya. Ya. Kalau idgham lama, na, ya, wa, ro. Izhar aha, ho, ha, ho, ha. Iqlab ba, ifa sisa dari huruf yang 14 ini. Huruf ifa ada 15. Ta, ra, ja, da, za, za, sa, sya, so, do, ko, do, fa, ko, ka. Untuk bisa ini harus menghafal. Artinya, oh kalau la itu huruf idgham. Oh kalau ho itu huruf izhar. Izhar apa? Jelas. Ini hurufnya. Iqlab apa? Mengganti apa yang diganti? Bunyi n-nya diganti ke arah bunyi am. Kalau di dalam Al-Quran akan ada tanda mim kecil. Ya. Kalau ifa menyamakan n-nya disamarin min kayak tadi di dalam surat Al-Falaq atau An-Nas min syarri. Berarti ada nun mati min ketemu huruf syar. Ada nun mati. Pada saat kita lihat ada nun, cepat kita berpikir huruf apa depannya. Oh ternyata huruf syar. Maka sudah pasti ifa. Ifa menyamakan. Apa yang disamakan? Bunyi n-nya. Tadinya bunyinya min jadi min. Gitu. Kalau seumpamanya ini idgham melebur adalah dileburkan ke huruf yang sudah ada. Seumpamanya faman, di depannya ada huruf ya, maka dilebur famai. Itu cara bacanya. Itu berarti idgham. Kalau fama di depannya ada huruf la, berarti famal. Itu idgham. Kalau wa famal. Itu. Jadi bunyi n ini yang dilebur ke huruf yang 6 ini. Ini namanya idgham. Izhar jelas, iqlab, ifa, idgham. Nah, berikutnya adalah kita akan praktek langsung baca. Nanti di setiap ada huruf, ia akan berhenti dan coba untuk lihat ke depan ke papan bor. Kalau belum
hafal hurufnya. Silakan buka saudara. 292 Ustaz. 293. 293. Sudah kecil. Nah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca dulu, nanti akan tunjukkan di tempat-tempat yang ada buku dan langsung coba perhatiin. Kalau memang belum hafal ya, oh ini Pak, ini apa gitu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala. Ya di situ anzala. Anzala. Berarti kan ketemu huruf nun. Ya, huruf na. Nunnya mati enggak? Mati. An. Kenapa ini bacanya an? Karena dilihat huruf di setelah nun. Huruf apa? Huruf za. Kita cari di sini huruf za di mana? Oh, ternyata ini huruf za. Maka dia ifa hukumnya. Setelah nun mati ada huruf za. Ifa apa artinya? Menyamarkan. Apa yang disamarkan? Bunyi n-nya yang disamarkan. Anzala. Kita nggak boleh baca anzala, salah. Kita harus bacanya anzala karena ifa menyamarkan. Jadi kita bacanya alhamdulillahilladzi anzala, ya, anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman. Nah, kita ketemu penandaan an. Cepat, pada saat kan rumusnya ini nih. An, input, nun mati. Pada saat kita ketemu qayyiman, ada tanda dua di situ, maka cepat otak kita bergerak. Huruf apa setelahnya? Ada huruf apa di setelahnya? La. Maka kita lihat la itu apa? Termasuk dalam bagian huruf apa? Huruf idgham. Gimana cara kita bacanya kalau ketemu idgham? Berarti kita lebur bunyi n-nya ke huruf la. Kita nggak baca qayyiman, tapi kita bacanya qayyimal. Qayyimal, ya. Qayyimal liyun. Nah, kita ketemu huruf nah. Mati nggak? Mati, sukun. Liyun, kita langsung cepat lihat huruf di depannya. Huruf apa? Huruf za. Cari di sini huruf za. Oh, ini. Ternyata za ini ada di ifa. Ifa artinya menyamarkan. Berarti kita harus cepat menyamarkan bunyi n-nya. Liyunzira, 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 ya. Qayyimal liyunzira, qayyimal liyunzira, ya. Karena dia ifa, maka harus kita samarkan bunyi n-nya. Enggak boleh liyunzira, enggak boleh. Ya. Liyunzira, liyunzira. Baksan, ada ketemu lagi an. Ada penandaan an. Rumusnya kita ingat an input nun mati. Pokoknya setiap ada penandaan ini cepat kita bergerak. Oh, ini ada hukum. Ini ada hukum baca. Pokoknya di setiap Al-Quran, dimanapun kita baca, kalau ada ketemu penandaan ini, cepat kita bergerak berpikir huruf apa setelahnya. Di sini ada baksan. Setelahnya huruf apa? Huruf sya, sin besar. Maka dia ifa. Ifa menyamarkan. Berarti harus kita samarkan bunyi n-nya. Baksan, 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 sya, baksan syadi. Dan ketemu lagi an. Maka kita cepat berpikir huruf apa setelah tanda an? Huruf ma.
Kita cari huruf ma ada di mana? Ternyata idgham. Berarti kita harus lebur bunyi n-nya. Kita nggak boleh baca sadidan. Kita harus lebur ke huruf ma yang ada di depannya. Berarti syadidam, syadidam mil, syadidam min. Ketemu lagi nggak nun mati? Ketemu nun mati. Rumusnya an in un nun mati. Ada huruf apa di depan nun mati? La. Lihat cari di sini huruf la. Huruf idgham. Berarti melepur lagi. Kita nggak boleh bunyiin min la, salah. Maka kita harus leburkan n-nya ke huruf la, yaitu mil, milla, milla. Ya, nggak boleh kita bacanya min la, nggak boleh, karena idgham. Maka kita bacanya milladun. Nah, lihat ketemu lagi huruf na. Rumusnya an in un nun mati. Setelah huruf nun mati ada apa di depannya huruf ha? Lihat huruf ha di mana? Oh, ternyata huruf ha itu ada di kelompok izhar. Apa itu izhar? Jelas. Apa yang jelas? Bunyi n-nya. Nah, ini baru kita jelasin benar. Milladun hu. Nggak usah dirubah-rubah dan jangan coba-coba dijalanin. Milladun nggak boleh. Harus jelas benar. Kalau dia milladun itu namanya dengung. Yang boleh didengungkan 3 hukum ini. Itu yang boleh dijalanin. Kalau izhar nggak boleh. Milladunhu langsung. Milladunhu. Ya. Milladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajron. Nah, lihat ajron. Ajron. Ketemu? Ya. Ya, ajron. Gitu. Tuang dekat sini. Sultan. Oh iya. Biar bisa nunjukin posisinya gimana. Posisi kelas. Di takut dari kota nanti ya kita nggak. Lihat ajron. Berarti tandanya kita ketemu an. Ya, ajron. Maka kita langsung cepat berpikir. Kalau ada tanda an, huruf apa di depannya? Huruf setelahnya huruf ha. Ha di mana kita cari? Oh, ternyata ha ada di kelompok izhar. Izhar artinya jelas. Maka kita harus jelasin bunyi n-nya. Nggak boleh diganggu gugat tuh, nggak boleh ajron, salah. Nggak boleh ajron hasanah. Ya. Diulang ayat 2-nya, diulang, dibacain sambil tadi penjelasan, sekarang dibacain. Qayyimal liyunzira ba'san syadidam mil ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanah. Ya. Makitsina fihi abada. Wayun ketemu huruf nun lagi. Kita ketemu huruf nun mati. Wayun. Nah, itu ketemu huruf nun mati. Cepat kita lihat huruf setelahnya. Apa huruf setelahnya? Huruf dal. Maka kita langsung cari di mana huruf dal. Ternyata ikhfa. Maka harus samarin bunyi n-nya. Wayunzira, wayunzira, wayunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi. Nah, ini ada hukum sendiri. Nanti kita belum masuk ke pecahan ya. Kita belum masuk pecahan, jadi belum jelasin. Kita masih induknya dulu nih. Kita masih emaknya dulu. Ma lahum bihi min. Nah, kita ketemu nun mati. Rumusnya ingat, an in un nun mati.
Setelah rumus an in un nun mati ini, lihat huruf setelahnya. Ada huruf apa? Huruf an, i. Maka kita cari cepat. Oh, huruf i itu ada di izhar. Maka kita akan langsung bunyiin min il. Nggak boleh min, nggak boleh, salah. Nggak boleh dengungin. Min il, min. Min, ketemu lagi nggak? An in un, ketemu, yaitu penandaan in. Rumusnya an in un nun mati. Kalau ketemu an in un nun mati, berarti cepat kita lihat huruf setelahnya. Di depannya ada huruf apa? Wa huruf apa? Idgham. Berarti kita harus lebur bunyi in-nya, bunyi n-nya kita lebur ke huruf wa. Kita nggak boleh bunyiin min ilmin wa, tapi kita lebur n-nya min ilmiu, ya, min ilmiu wala, min ilmiu wala, ya, in-nya n-nya kita lebur, bunyi n-nya kita lebur, min ilmiu wala li abaihim kaburas kalimatan. Ketemu lagi kita an, ya, ketemu lagi kita tanda an. Lihat cepat kita berpikir otak kita, setelah an itu ada huruf apa? Ada huruf ta. Ternyata ta adalah huruf ifa. Maka kita harus samarkan bunyinya. Nggak boleh jelas bunyi n-nya, tapi harus disamarkan. Kalimatan tahruju, kalimatan tahruju, kalimatan tahruju. Ya, itu kalimatan tahruju min. Nah, ketemu lagi nun mati. Ada huruf apa di depannya? Alif. Alif apa? Huruf apa? Izhar. Maka harus jelas. Apa yang jelas? Bunyi n-nya. Min afwahihim. Min afwahihim. Ya, nggak boleh min, nggak boleh. Min afwahihim. In di depannya lihat ada nun mati. Lihat huruf di depannya. In ada huruf ya huruf idgham. Maka kita nggak boleh bacanya in, nggak boleh, atau in nggak boleh, in ya nggak boleh. Gimana cara bacanya? Idgham artinya melebur. N-nya kita lebur ke huruf ya, huruf yang ada di depannya. Iyaqu, iyaqulu, ya. Jadi N-nya dilebur ke huruf iya. Iyaquluna illa kadiba. Fala'allaka baqi'un, ketemu penandaan un. Berarti rumusnya an in un nun mati. Setelah huruf un, tanda un ini ada apa di depannya? Huruf na. Na di mana? Di idgham. Maka jalanin. Baqi'un nafsaka, baqi'un nafsaka, ya, melebur ke huruf na yang di depannya. Baqi'un nafsaka, dijalanin, didengung itu dijalanin. Baqi'un nafsaka, ya, nggak boleh baqi'un nafsaka, nggak boleh, atau baqi'un itu ke ifa. Kalau ini tetap cuma didengungin, dijalanin. Baqi'un nafsaka, baqi'un nafsaka ala atharihim. In, ketemu lagi huruf na mati. In, di depannya ada huruf apa? Huruf la. La huruf apa? Idgham. Idgham artinya melebur. Maka dileburin bunyi n-nya ke huruf la. Illam, ya, bacanya illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan. Ketemu lagi kita an, ya, zinatan, ya, ketemu penandaan an.
di depannya ada huruf apa? Huruf la. Huruf la itu huruf idgham. Maka gimana kita bacanya? Zinatallaha, zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha shahidan. Nah, ketemu lagi kita dan an shahidan. Berarti kita ketemu huruf tanda an input nun mati. Di depannya ada huruf apa? Ja, huruf jim. Ja. Lihat, cari di sini huruf ja di mana? Oh, di ifa. Maka kita harus samarkan bunyi n-nya. So'idan, so'idan, juruza, so'idan, juruza. Ya, so'idan, juruza. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqi kanu min. Ketemu lagi tanda nun mati. An input nun mati. Di depannya cepat, lihat huruf apa setelah nun mati? Huruf hamzah a. Berarti apa? Huruf hamzah ada di mana? Izhar. Izhar artinya apa? Jelas. Maka kita harus baca n-nya dengan jelas. Min ayatina, min ayatina ajaba. Ya. Idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min. Ketemu lagi nun mati. Di depannya ada huruf apa? Huruf la. La huruf apa? Idgham. Maka kita langsung cepat milla. Milla, ya. Kita lebur bunyi n-nya ke arah ke bunyi la, ke huruf la, yaitu milladun. Nah, ketemu lagi nun mati. Di depannya huruf apa? Huruf ka. Ka huruf apa? Ikhfa. Maka kita samarkan bunyinya. Milladunka, 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 milladunka. Jangan min ladunka, salah. Mil itu idgham, ladunka itu ikhfa. Maka kita bacanya sesuai dengan hukum milladunka rahmatan. Ketemu lagi tanda an. Ingat rumus, an input nun mati. Di depannya huruf apa? Huruf wa. Maka kita lebur. Wa adalah huruf idgham. Bunyi n-nya kita lebur ke huruf wa. Kita nggak baca rahmatan, tapi kita baca rahmatau wa. Rahmatau wa hayyi. Rahmatau wa hayyi lana min. Ketemu lagi nun mati. Lihat cepat huruf di depannya apa? Huruf alif. Alif huruf apa? Izhar. Maka kita bacanya min. Ya, harus jelas benar. Min amrina rosyada. Min amrina rosyada. Min amrina rosyada. Gak boleh min amrina, gak boleh. Ya, min amrina rosyada. Fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Nah, ini ada hukum sendiri. Nanti belum kita bicarain, nanti pusing. Kita tinggalin dulu ya. Kita pokoknya bicara induk ini dulu pokoknya. Innahum fityatun. Nah, lihat ada tanda un. Ada tanda un. Rumusnya an input nun mati. Fityatun. Di depannya huruf apa? Huruf a. Maka hukumnya izhar atau jelas. Maka kita bacanya harus jelas bunyi n-nya. Fityatun amanu. Fityatun
amanu. Jangan dijalanin. Fityatun nggak boleh. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idza qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Lan ketemu lagi lan. Kita ketemu nun mati. Di depannya huruf apa? Huruf na juga. Ya. Setelah nun mati di depannya ada huruf na. Huruf na huruf apa? Idgham. Maka kita jalanin lan nad min. Ketemu lagi nun mati. Rumusnya an-in nun mati. Di depannya ada huruf apa? Huruf da. Nah, cari huruf da. Di mana huruf da? Oh, ternyata ada di ikhfa. Ikhfa artinya samar. Maka kita samarin bunyi n-nya. Min dunihi ilaha. Nah, kalau dia kita mau sambung, maka kita ketemu ada penandaan an, ilahan. Kita ketemu bunyi an atau tandaan. Cepat lihat huruf apa di depannya. Ada huruf la. Maka dia idgham hukumnya. Kalau mau nyambung berarti ilahal laqad qulna idzan. Ketemu lagi penandaan an. Di depannya ada huruf apa? Huruf sya. Idzan. Sya huruf apa? Huruf ikhfa. Maka kita samarin. Idzan syaqqata haula'i qaumun attakhadhu min. Ketemu lagi huruf na. Di depannya ada huruf apa? Da huruf apa? Ikhfa. Ikhfa artinya samar. Berarti kita samarin bunyi na-nya, bunyi n-nya. Min dunihi alihat. Kalau mau berhenti, kalau mau disambung, kita akan ketemu penandaan an lagi. Alihatan. Lihat huruf depannya. Ada penandaan an, maka lihat huruf depannya huruf apa? Huruf la. Huruf la huruf idgham. Idgham artinya melebur. Berarti bunyi n-nya kita lebur ke huruf la. Maka bacanya adalah alihatal laula ya'tuna alaihim bisultan. Nah, ketemu huruf na mati. Ya. Lihat, ketemu huruf nun, maka di depannya ada huruf apa? Ba huruf ikhlas satu-satunya, yaitu yang punya satu huruf di bagian ini adalah ikhlas. Yaitu apabila ada an, in, un, nun mati ketemu dengan ba, kita nggak bunyiin n. Makanya artinya mengganti. Apa yang diganti? Bunyi n itu diganti jadi bunyi Kita nggak baca sultanin, maka kita bacanya sultanim. Ya, kita nggak bunyiin sultanin. Ini sebenarnya bukan huruf n, tapi tandanya adalah in. Ya, aslinya itu adalah penandaan in, sultanin. Ya. Maka setelah ada tanda in, di depannya kita lihat huruf apa? Huruf ba. Nah, ikhlas pasti ada penandaan mim kecil di depan di Al-Qur'annya. Pasti mau cetakan Indonesia, mau cetakan Madinah, pasti ada mim kecil untuk mengiringi penandaan ikhlas. Artinya kita baca sultanim bayyin, sultanim bayyin. Ya, dijalanin. Faman, lihat ada nun mati di depannya huruf apa? A. Berarti hukumnya izhar. Enggak usah diapa-apain, bunyiin n-nya dengan jelas. Faman lamu mimman.
mimmanif taro 'ala Allahi kadziba. Ya, itu dari induknya ini. Gitu. Ada pertanyaan? Intinya harus hafal apa huruf yang idgham, apa yang ikhfa, mana yang iqlab, mana yang idhar. Ini kunci untuk memahami bacaan Quran dengan benar. Hafalkan mana yang idgham, mana yang ikhfa, mana yang iqlab, mana yang izhar. 4 pembagian huruf ini tidak akan berubah sampai hari kiamat. Mau ada di Amerika, mau ada di Eropa, mau ada di Afrika atau Arab sekalipun, ini tetap nggak berubah. Idgham itu la mana ya waro, izhar itu aha hawa buha, kemudian iqlab itu ba, kemudian sisanya yang 15 huruf adalah huruf ikhfa. Maka harus hafal. Sekarang kita akan fokus, kita cari idgham. Satu bagian dulu, nggak usah kita cari yang lain. Maka kita baca ini nanti, kita fokus ke huruf yang punya hukum idgham. Yang selain itu kita lewatin, ya, biar paham dulu idghamnya satu-satu. Artinya la mana ya waro. Setiap ada hukum an in un nun mati, ketemu huruf yang 6 ini akan ulang. Ini akan ulang. Artinya itu terjadi hukum idgham. Oh, itu terjadi hukum idgham. Gitu loh. Ini akan ulang. Khusus untuk idgham dulu. Enggak akan dicari yang hukum-hukum yang lain, biar paham idgham dulu. Nanti kita akan cari ikhfa-nya. Gitu ya. Nanti kita akan cari izharnya. Ya, kita mulai ya. Sekarang kita idgham. Lanjutannya ayat 16. Wa iz i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yansur lakum mir rabbikum mirra. Artinya nun mati ada huruf ro. Huruf ro itu berarti idgham. Jadi akan ulang kalau itu terjadi idgham hukumnya ya. Gimana cara bacanya? Ambil ulang. Mir rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Kita belum bicara pecahan ya. Baru kita cari idghamnya aja dulu. Kalau kita cari pecahannya, ini terjadi idgham, namanya idgham mimi atau idgham utama silain ini. Mim ketemu huruf min. Tapi kita nggak bicara itu dulu, nanti jangan bicara pecahan dulu. Sekarang kita bicara maknya, induknya dulu, la mana ya waro, idgham. Kita cari idghamnya dulu. Min amrikum mirfaqo. Kita lanjut ayat berikutnya bawah. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal wa hum fi fajwatin min. Apa kita ketemu rumus di situ? An in un, rumusnya berarti kita ketemu penandaan in. Di depannya huruf apa? Mim huruf apa? Idgham. Maka kita bacanya fajwatin min. Ya, minhu. Karena kita mau berhenti, maka kita mengeluarkan huruf hanya min. Karena itu h besar. Min. Ya, karena kita mau berhenti. Fajwatin min. Dzalika min ayatillah may. Berarti di situ ada rumusnya. Apa rumusnya? Ya, hukumnya idgham, rumusnya nun mati ketemu huruf ya, maka kita bacanya melebur idgham may yahdi. Ya, may yahdi. May yahdillahu fahuwal muhtad
Wa may yudlil. Wa may yudlil. Apa rumusnya? Nun mati ketemu huruf ya. Maka kita bacanya wa may yudlil. Wa may yudlil. Falan tajidalahu waliyam mursyida. Waliyam mursyida. Apa rumusnya? An. Di depannya huruf apa? Ma. Berarti kita lebur bunyi an ke huruf ma. Waliyam mursyida. Waliyam mursyida. Wa tahsabuhum aiqazau. Apa rumusnya? An. Di depannya ada huruf apa? Wa. Aiqazau wa hum. Aiqazau wa hum ruqud. Wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Wa kalbuhum basitun dhira'ayhi bil wasid. Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wala. Ya. Apa rumusnya? An. Ketemu huruf apa? Huruf wa. Firaran wala mulita. Firaran wala mulita. Wiraran wala mulita minhum ruhba. Wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailum minhum apa rumusnya? Un. Ketemu huruf apa? Mim. Kita lebur langsung bunyi nanya ke huruf ma. Kita lebur bunyi n-nya ke huruf mim. Qailum minhum. Jalanin. Qailum minhum. Kam labistum. Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka tu'aman falyatikum birizqin min. Apa ketemu rumus? In. Di depannya ada huruf apa? Ma. Birizqin min. Ya, birizqin minhu. Birizqin minhu. Birizqin minhu wal yatalattaf wa la yushqiranna bikum ahada. Innahum yadhharu 'alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Ya, karena annya izhar. Mau cukup idgham aja atau mau ditambah ifa atau mau ditambah izhar? Idgham dulu. Ya. Biar masuk ya kan ya. Biar masuk ya. Ya. Idgham dulu, jangan nambah-nambah dulu. Idgham dulu. Jadi nanti kalau memang baca Quran, coba praktek di idgham. Gitu rumusnya. Oh, sekarang mata pelajaran saya terima idgham. Saya cari yang rumus idgham. Gitu. Pokoknya an pun nun mati ini rumus, enggak berubah. Di depannya huruf lamana ya wa ro. 6 huruf. Hafalkan. Lamana ya wa ro, lamana ya wa ro, lamana ya wa ro. Jadi setiap ada an pun nun mati ketemu lamana ya wa ro, kita coba untuk praktek pada saat baca Quran. Dan untuk umpamanya suta nanti pada saat besok-besok baca Quran dengan di idgham. Iya, di idghamnya cari. Yuk kita cari idgham. Gitu. Karena pelajarannya masih idgham. Enggak usah ngacak ke ifa atau ke izhar dan iklabnya. Gitu. Tekanin di idghamnya. Gitu.
Nah sekarang kita tambah pelajarannya, yaitu tanda bagaimana kita berhenti apabila bacaan ternyata ayatnya panjang. Nih kita ketemu ayat panjang nih di wakazalika, ya, di wakazalika ayat 19. Kalau kita mau baca dari wakazalika sampai dengan ahada, kayaknya nafas kita nggak nyampe, ya kan? Maka bagaimana caranya? Nah, kita harus tahu beberapa rumus, yaitu apabila di Al-Quran kita menemukan penanda ayat-ayat yang panjang ini, maka cepat kita ketahui ada beberapa tempat untuk kita berhenti dan mengulangnya, yaitu salah satu beberapa ini adalah, tolong diingetin, hatta ila hatta summa ila summa fa wa id idza sama au, ya. ya. Iza fa wa hatta illa thumma. Ini apabila terjadi kita bacaan yang panjang, maka kita coba untuk cari berhentinya sesuai paling tidak paling aman. Apabila kita tidak tahu artinya di dalam Al-Quran, kita coba untuk cari di mana tempat kita berhenti. Yuk kita coba di surat yang panjang ini, di ayat yang panjang ini. Yuk dibaca ya. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Insyaallah masih mampu tuh napas tuh ya. Qala qailun minhum kam labistum. Aku qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Aku qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama. Nggak mampu kita, panjang benar itu, ya kan? Kita yang dari mana tadi? Dari qalu. Kita mau tunjukin surat itu apa? Qalu. Di atasnya. Ini just follow. Tidak. Nah, qalu. Nah, lihat di situ. Kita mulai dari qalu ya. Ya. Ingat rumusnya di sini. Ini mau baca, tapi kita harus lihat rumus di sini. Hatta, illa, summa, fa, wa, idza, au. Yang paling dekat dari rumus ini, yang paling dekat ada huruf apa? Fa. Di mana? Di fa asu. Lihat, di fa asu. Lihat, di fa asu. Udah ketemu? Nah, di fa asu. Di rumus ini ada nggak fa? Ada. Yang dimulai dengan huruf fa. Kata yang dimulai dengan huruf fa. Di sini kita ketemu fa asu. Berarti kita boleh berhenti nih di sini nih. Gimana caranya? Lihat ya. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu. Berhenti. Itu rem. Ya, maka kita ngulang dari fab'asu. Fab'asu. Ulang ya. Di mana kita mau berhenti? Di huruf fa. Ada nggak fa paling dekat, yang paling minimal yang kita lihat dari rumus ini gimana nih? Oh, kita ke huruf fa. Kata yang dimulai dengan huruf fa.
Faba'asu. Nah, ini kata yang dimulai dengan huruf fa. Maka kita coba berhenti di sini untuk ngambil napas sehingga tidak terjadi kesalahan atau dalam pengulangan dalam pengertian arti daripada Al-Qur'annya. Ini untuk menjaga salah artinya, gitu loh. Maksud dari arti itu apa? Nah, ini yang mau dijaga, gitu loh, ya. Diulang. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu. Maka ngulang kita dari fab'asu. Fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur. Ketemu enggak fa? Ketemu. Ya. Maka kita ngulangnya dari mana? Dari falyanzur. Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum. Ketemu lagi enggak fa? Ketemu falyatikum. Kita berhenti di falyatikum. Maka kita ngulang falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf. Ketemu apa lagi kita rumusnya di sini? Selain fa, wa. Maka kita berhenti wal yatalattaf. Maka kita ngulangnya dari wal yatalattaf wala yushmiranna bikum ahada. Untuk bagaimana ayat yang panjang kita bisa berhenti dengan tidak merubah maksud dari arti yang ada di dalam Al-Qur'an yang sudah dibuat dalam hal ini rumus-rumusnya seperti ini. Ya kalau tahu artinya ya enak aja baca di mana aja mau berhenti, ya kan? Apa itu Pak? Gitu, ya. Kita cari lagi ayat panjang. Nah, di sebelahnya, di halaman sebelah. Di awal surat, di awal halaman, agak panjang ya. Di awal halaman. Wa kadzalika, ya. Kita cari rumus ini ya. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamuna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ah. Ketemu apa kita? Wa anna as-sa'ah. Maka kita ngulangnya dari wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum. Atau kita bisa juga berhenti di idh yatanaza'un. Di mana ada idh yatanaza'un? Ketemu belum? Udah, ya. Nih idh ada nih. Gimana cara bacanya? Ulang. Dari wa anna sa'ah ya. Ketemu wa anna sa'ah? Wa anna sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqad banu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhizanna 'alaihim masjida sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaqulun. Dari mana kita mulai? Wa yaquluna. Ya. Kalau mau berhenti berarti nanya kan wa yaquluna, karena mau berhenti maka nanya nggak boleh kita baca kita bunyiin tapi harus kita matiin. Kita harus sukunin nanya karena mau berhenti wa yaqulun. Jangan mau berhenti wa yaquluna. Salah cara berhentinya yang salah. Setiap mau berhenti harus ditanda sukun. Ya. Jangan mau berhenti wa yaquluna. Salah. Ya. Wa yaqulun. Nah, berarti kita ngulangnya dari wa yaquluna khamsatun samisu
Ini ada hukum sendiri. Ada namanya nanti hukum mad. Ya, hukum tanda panjang. Kita belum masuk. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Insyaallah sanggup nih napas kita nih. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Insyaallah masih sanggup. Fala tumari fihim illa mira'an zahiran wala. Boleh kalau memang napasnya nggak nyampe. Fala tumari fihim illa mira'an zahiran wala. Kita akan mulai dari wala tastafti fihim minhum ada. Ya. Yuk kita cari yang panjang. Ditulisin aja ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada illa an yasha Allah wa dzkur rabbaka idza nasita wa qul asa ay yahdiya li rabbi li aqraba min hadza rasyada. Kalau nggak sanggup napasnya wa dzkur ulang dari awal dari illa ayyasha Allah wa dzkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyan wa qul asa. Maka mengulangi dari wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada. Sanggup kan nih? Kalau nggak sanggup, cari. Ada di waliyyu wala yusyriku fi hukmihi. Kalau emang nanggung, fi hukmihi ada. Kalau emang nanggung, ya. Ya. Pokoknya ini rumusnya. Ya. Ayat 20 ini ada juga Pak ya. Ayat 2. Innahum yastanaru alaikum yarjumukum aw yu'idukum. Berhenti di kanan ya? Bisa au yu'idukum. Ya, di sini ya. Ya, ayat 20 betul. Biasa juga berhenti di situ. Ayat 20, kembali ke ayat 20. Biasa berhenti di situ. Kalau ngapal biasa berhenti di situ. Innahum, udah kamu pemirsa? Ya. Batin? Nah. Udah, Sultan dari kamu? Udah, diulang. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum. Ada apa rumusnya? Au. Nih. Ya. Maka ulangnya dari aw yu'idukum fi millatihim wa lam tuflihu idzan abada. Atau ini rata-rata Pak, kalau bahasa Indonesia kata sambung, kecuali gitu, atau summa terus gitu, wa dan gitu, ilah kecuali, summa kemudian atau terus gitu. Atau sampai kata sambung dalam bahasa Indonesia ini gitu. Sehingga artinya di dalam Al-Qur'an tidak berubah makna. Itu ada di dalam kita membaca gitu. Di dalam kita membaca tidak merubah maknanya. Artinya enggak lari-lari itu maknanya, apa yang dimaksud dari yang dimau dari Al-Qur'an. Tapi kalau memang enggak bisa ya bebas-bebas aja, enggak bisa. Nah, berarti di mana aja. Karena belum tahu. Nanti coba-coba untuk praktek. Gitu.
kan? Itu. Setan susah dihantar. Kalau perlu dicatat, kalau perlu diingat, kalau perlu difoto, nanti kalau memang difoto kasih di grup lah, masukin di grup salah, gitu. Nanti kan di orang rumah kayak Sultan nanti bisa nge-save, gitu. Dan ingat-ingat, nino kan, gitu, pada saat baca, gitu. Kayaknya nanti di foto. Gimana Pak? Itu Pak Dwi. Ya udah guru. Buat saya aku dilule, batin yang 23 23. wakul asar berarti ada tanda mati iya ya Ya, asa dibaca asanya itu yang menjadi huruf terakhir adalah huruf ya, maka sanya tetap dibaca karena yang jadi huruf terakhir adalah huruf ya. Kita nggak boleh berhenti as, nggak boleh karena huruf terakhir adalah huruf ya. Asa gitu. Asanya berarti tanda mati karena dia huruf terakhir ya. Pokoknya kalau kita mau berhenti jadi tanda mati. Itu kunci. Itu rumus. Wayakuluna. Kalau kita mau berhenti wayakulun. Gitu. Kecuali nanti di ujung itu ada tanda 2. Berarti di surah Al-Kahfi kita kembali ke awal. Lihat di setiap ayat ini di ujungnya itu tandanya 2 semua. An semua. Perhatiin. Iwajah, terus hasanah, ya di ujung terakhir. Abada, walada. Kenapa nggak dibaca waladan? Kenapa nggak dibaca hasanan? Kenapa nggak dibaca abadan? Nah itu ada namanya iwan. Hanya untuk tandaan. Hanya untuk tandaan. Di situ apabila ada di ujung kita nggak baca an, tapi kita baca a, tapi dipanjangin 2 harokat. Di ayat pertama iwajan itu aslinya tandanya 2. Maka kalau kita mau berhenti karena dia ada di ujung ayat, maka iwajan kita panjangin, nggak boleh kita baca iwajan, nggak boleh. Kemudian ayat kedua, jadi bacain ya. Wa iman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Dari mana kita ulang? Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanah. Enggak boleh hasanan, enggak boleh. Khusus untuk penandaan an apabila ada di ujung atau mau berhenti. Kalaupun ada di tengah mau berhenti tetap kita bacanya a tapi dipanjangin 2 harokat. Hasanan itu bacanya. Lihat lagi ayat 3, makitsina fihi abadan. Tulisannya dan karena ada tanda an, tapi karena dia di ujung dan kita mau berhenti maka kita bacanya abada. Nah ini namanya matiwan. Khusus untuk satu penandaan aja, an, in tidak berlaku, un tidak berlaku. Khusus untuk an aja. Ya. Lihat lagi ayat 4, wa yundziral ladzina qalu ittakhadallahu waladan. Tapi karena di ujung dan kita mau berhenti maka terjadi yang namanya hukum matiwan, yaitu kita bacanya a dan dia kita jalankan 2 harokat walada. Ini terus sampai ke bawah nih. An semua sampai ayat 15 tuh. Perhatiin. Dia tandanya an semua. Itu namanya matiwan. Ingat-ingat, kalau dia ketemu di ujung kita mau berhenti atau ketemu di tengah kita mau berhenti.
Nanti cari kisnya yang di tengah yang kita mau berhenti ya. Ya, ilaha 14. Oh, iya. Udah semua? Udah? Dibaca dari awal ya. Dibaca dari warobat mana? Atasnya ada warobatna. Ya. Dibaca dan ini mau berhenti di ilaha ya. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha. Dia ada di tengah, tapi kita mau berhenti sama, yaitu kita mungkin A dan kita panjangkan dua harokat. Ilaha laqad qulna idzan syaqqa. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Ya. Nanya-nanya ya, nanti dulu ya. Betul. Nah, jadi ini artinya kita berproses untuk memperbaiki bacaan. Jadi setiap malam Jumat nanti kita akan coba untuk fokus. Pemain minggu ini adalah idgham. Berarti Al-Quran nanti pada saat Sultan Haji sama Tuhan lebih ditekankan untuk masuk ke huruf idghamnya, cari hukum idghamnya, ambil berpraktek terus, gitu ya. Gitu. Nah, nanti minggu depan kita masuk ini, kita masuk izhar dulu umpamanya ya, kita cari nanti hukum izharnya, terus berpraktek ya, pelan-pelan. Tapi tiap malam Jumat kita akan mencoba untuk sambil ngejelasin dalam bacaan, gitu, untuk bacaannya agar lebih baik dan lebih benar. Nah, besok yaitu malam Sabtu, Jumat malam Sabtu. Nah, kami yang ini yang sudah punya hafalan akan murojaah. Nah, Om Mersa sama Batin Paksi sama Tanjurano itu pada saat kami murojaah